Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ada seorang wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini rajin mengerjakan sholat 5 waktu dan sangat setia kepada suaminya. Tapi wanita ini masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah salah dan dosa wanita ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Diriwayatkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang anak gadis datang kepada Nabi mengadukan perihal dirinya dan meminta pertolongan kepada Nabi. Tangan kanan anak gadis itu sudah lumpuh dan tidak dapat digerakkan lagi. Dengan menangis, gadis ini datang meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi bertanya, apa sebab tangannya bisa menjadi demikian? Lalu anak gadis ini bercerita kepada Rasulullah SAW dan berkata, ibu bapak saya sebenarnya telah meninggal dunia. Kedua orang tua saya orang yang baik-baik dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Pada saat itu saya bermimpi. Saya seperti berada di tengah-tengah lautan manusia di satu lapangan yang amat luas. Tidak ada tempat untuk berteduh. Matahari kelihatan sangat dekat dan sangat besar, serta panas sekali. Semua keadaan manusia laki-laki dan perempuan tidak berpakaian dan tidak beralas kaki, termasuk diri saya. Pada waktu itu saya teringat akan ibu saya. Susah payah saya mencari ke sana kemari, di tengah-tengah lautan manusia, namun belum ketemu juga. Saya ingin bertanya, tetapi kepada siapa saya akan bertanya? Karena semua orang saya tidak mengenalnya. Saya pun berusaha terus mencari ibu saya. Setelah saya lama mencari, tiba-tiba sampailah saya di tepi sebuah jurang. Di sana ada sebuah sungai yang sangat panas airnya. Saya berjalan menyusuri tepi sungai itu. Sungai itu sangat panas, kelihatan asap mengepul. Saya pun berjalan terus di sepanjang tepi sungai itu. Saya masih penasaran kalau saya dapat berjumpa dengan ibu saya. Dalam hati saya tidak putus harapan. Mudah-mudahan saya berhasil menemukan ibu saya. Kemudian dengan tidak disangka-sangka, dengan takdir Allah, dari jauh saya melihat seorang perempuan berendam di dalam kali. Saya amati perempuan itu. Kiranya tidak lain adalah ibu saya yang sedang saya cari. Saya berlari menghampiri ibu saya sambil berlinang air mata. Saya memanggil-manggil ibu saya. Mengapa ibu ada di sini? Saya menangis mendekati ibu saya. Oh ibu, mengapa ibu jadi begini? Bukankah ibu orang yang rajin mengerjakan sholat 5 waktu? Bukankah ibu seorang istri yang sangat setia kepada suami? Dan mengapakah ibu sampai mendapat musibah seperti ini? Apakah salah dan dosa ibu? Sambil bercucuran air mata, ibu saya menceritakan perihal dirinya. Memang benar anakku, ibu tidak pernah tinggal sholat dan ibu setia dan taat kepada ayahmu. Namun ibu akui, ibu ini termasuk perempuan yang kikir dan sangat bakhil. Tidak pernah memberikan sedekah kepada fakir miskin. Sepanjang hidup cuma benda-benda inilah yang pernah disedekahkan kepada fakir miskin, yaitu segembal gaji kambing dan sehelai kain bekas. Pada suatu hari, ibu menyediakan makanan untuk ayahmu. Makanan dan lauk pauk sudah tersedia di atas meja. Akan tetapi ketika ibu tinggal ke belakang, ikan yang ibu sediakan untuk ayahmu dimakan oleh seekor kucing. Sontak bukan main marahnya ibu. Ibu pukul kucing itu sepuas hati, sampai kucing itu mati. Demikianlah dosa ibu. Demikianlah ibu disiksa berada di tempat ini. Meskipun ibu berusaha sekuat tenaga ingin naik ke tepi sungai, tapi tidak bisa. Entah berapa lama aku harus berada di tempat ini. Sungguh aku sangat menderita. Aku merasa haus, lapar, tetapi tidak satu pun ada yang memberi pertolongan kepadaku. Bukan saja aku disiksa direndam di air sungai yang panas ini, tapi sewaktu-waktu ada nyala api yang menyambar-nyambar badanku. Namun ketika api datang menyambar,
Lalu aku menghalangi dengan kain bekas dan gaji kambing ini. Lalu aku tinggalkan ibuku di tempat itu. Dan aku pergi kembali ke padang di tengah-tengah orang banyak untuk mencari ayahku. Dengan susah payah di kerumunan orang banyak, akhirnya aku bertemu dengan ayahku. Aku lihat ayahku sedang membantu memberikan minuman dari telaga Al-Kautsar kepada orang banyak. Pertama dari tangan engkau ya Rasulullah, diberikan segelas air minum, kemudian ke tangan Abu Bakar, kemudian ke tangan Umar, kemudian ke tangan Utsman, kemudian ke tangan Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya ke tangan ayahku. Setelah itu baru kepada orang lain dari umat engkau ya Rasulullah. Ketika aku meminta untuk ibuku, namun kata ayahku, tidak boleh diberikan kepada ibumu, dia termasuk orang yang mendapat murka Allah. Tapi kemudian aku minta segelas untukku, dan ayahku memberikannya. Lalu aku minum airnya separuh. Bukan main nikmatnya, hilanglah rasa haus dari kerongkonganku. Maka air yang separuhnya lagi aku niatkan untuk memberikannya kepada ibuku. Aku pun berlari menuju tempat ibuku. Aku merasa senang sekali. Akan tetapi apa mau dikata, ketika aku sampai di dekat ibuku, ketika tanganku memberi gelas itu pada ibuku, maka tiba-tiba tanganku jadi lumpuh, dan gelas itu terlepas dari tanganku hingga tumpah airnya tidak dapat diminum. Dan di saat itu aku pun terbangun dari tidur, dan tahu-tahu tanganku ini benar-benar lumpuh. Kemudian Nabi memegang tangan anak gadis yang lumpuh itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkah daripada Nabi Muhammad SAW, tangan anak gadis itu seketika itu juga pulih kembali kekuatannya sebagaimana biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa melihat orang teraniaya sedang dia memerlukan pertolongan, namun orang itu tidak memberikan pertolongan padahal dia mampu, sedangkan dia seorang muslim, maka bila ia dikubur akan mendapatkan azab 100 kali cambukan dari api neraka. Melihat makhluk Allah dianiaya saja sudah berdosa besar, apalagi menganiaya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menerangkan, ada 4 golongan manusia yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan mereka pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar yang bercahaya, dan mereka termasuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi menjawab, pertama, orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Kedua, orang yang berjuang di jalan Allah. Ketiga, orang yang memberi pertolongan kepada orang yang lemah. Dan yang keempat, orang yang memberikan pertolongan orang yang teraniaya. Nabi SAW bercerita, pada zaman dahulu ada seorang wanita pelacur yang sedang berjalan. Namun di tengah perjalanan, ia menemui seekor anjing yang sedang kehausan. Lidah anjing itu menjulur panjang karena hausnya, dan badannya sudah lemah. Melihat keadaan anjing itu, pelacur itu pun hatinya jadi kasihan. Tidak sampai hati meninggalkan anjing itu begitu saja. Lalu ia mengambil air dalam sumur yang tidak jauh dari situ dengan sepatunya. Lalu diberikan air minum kepada anjing itu sampai ia puas. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita itu telah sampai ajalnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosanya dan akhirnya dimasukkan ia ke dalam surga. Dari 2 kisah ini kita menarik kesimpulan, janganlah kita membanggakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu mana yang diterima Allah, mana yang tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan lupa berbuat kebaikan kepada sesama dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, walaupun dia seekor anjing yang najis. Wallahu a'lam. Demikianlah video kita kali ini. Semoga menjadi iktibar untuk kita sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.